Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kita belajar memaknai kitab Fathul Majid Syarah Durrul Farid. Syarah Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Ta'alif karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Wabil Hamis di pinggirnya ada matannya Durul Farid. Fi Aqaidi Ahli Tauhid Syekh Ahmad bin Said Abdurrahman An-Nahrawi rahimahullahu wa nafa'ana bi ummihi. Semoga merahmati akan beliau berdua oleh Allah, memberi manfaat oleh Allah dengan ilmu keduanya kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mawjudi li dzatih. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang mewujud bagi zatnya Allah. Al-Qadimi, Allah yang maha kadim. Al-Baqi, Allah yang maha abadi. Al-Mukhalifi lil khalqi, Allah yang berbeda ia bagi makhluk. Ini namanya bara'ah istihlal ya. Dari awal kita membaca, kita udah tahu bahwa kitab ini berisi tentang sifat-sifat Allah. Al-Ghani li dzatih, Allah yang maha kaya ia bagi zatnya. Semua naik kepada Allahi. Allahi al-mawjudi naik kepada Allahi. Al-Qadimi juga, Al-Baqi juga, Mukhalif juga, Al-Ghani. Allah yang maha kaya ia li zatih bagi zatnya. Al-Wahidi Allah yang maha esa. Al-Qadiri Allah yang maha berkuasa. Al-Murid Allah yang maha berkehendak. Al-Alimi Allah yang maha mengetahui. Zil Hayati Allah yang memiliki kehidupan. Wasamai yang memiliki sama. Wal basari yang memiliki basar. Wal kalamil kadim Allah yang memiliki kalam yang kadim. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusul. Bermula salawat dan salam itu kepada seutama-utama dari segala rasul. As-sadiqin, rasul-rasul yang semuanya sadiq, semuanya benar. Salawat dan salam kepada seutama-utama rasul, rasul as-sadiqin, rasul yang jujur mereka semua. Fi da'wahum dalam pernyataan mereka. Para rasul dalam menyatakan dirinya sebagai rasul itu benar adanya. Wa ahkamihim atau kepada dakwah. Rasul yang benar mereka dalam segala hukum-hukum mereka. Al-maksumin. Nah, kepada rasul-rasul yang terjaga mereka. Rasul yang dijaga mereka min manhiyatit dhahiri wal batin dari segala larangan-larangan. Larangan zahir dan batin. Al-muballighin. Rasul yang menyampaikan oleh mereka. Lima yajibu alaina tasdiquh. Yang menyampaikan oleh mereka bagi apa saja yang wajib kepada kita oleh membenarkannya. Rasul semuanya menyampaikan apa yang wajib kepada kita untuk mempercayainya. Hal yang wajib untuk kita percayai, para rasul sudah menyampaikan semuanya. Wa ala alihi dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi, washabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in semua. Amma ba'du, adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, salat dan salam. Fayaqulul haqirul mu'tarifu bidzambi. Maka akan berkatalah oleh orang yang hina, hakir. Al-mu'tarifu, orang yang mengakui bidzambi dengan dosa. Maka akan berkatalah seorang yang hina, yang mengakui dengan dosanya, wat taksiri, yang mengakui dengan kelalaiannya, wat taksiri antara pada zambi. Siapa al-hakir? Muhammad bin Umar al-Jawiyu. Muhammad ibnu Umar al-Jawiyu, orang Jawa, orang Banten. Wahaballahu lahuma al-masawiyah. Semoga menghibahkan oleh Allah untuk keduanya Muhammad dan Umar. Semoga memberikan oleh Allah untuk keduanya akan dosa-dosa. Mana Allah hibahkan dosa untuk beliau berdua. Semoga Allah ampuni dosa beliau berdua. Apa kata beliau? Hadza syarhun latifun. Ini satu syarah yang kecil. Ala durril farid fi aqaidi ahli tauhid terhadap matan al-farid. Nama kitab ini. Ini adalah satu syarah yang kecil
terhadap Durrul Farid fi aqaidi ahli tauhid lil 'allamatil fahamah. Dianya kitab Durrul Farid itu milik bagi orang yang sangat alim, al-fahamati yang sangat paham, syaikhi yaitu guru saya, wasayyidi tuan saya, siapa beliau? Asy-Syaikhi Ahmadan Nahrawi, yaitu Syekh Ahmad Nahrawi. Ghafarallahu lahu jami'al masawi. Semoga mengampuni oleh Allah bagi beliau akan semua kesalahan-kesalahannya. Wa afadhu alaina min barakatihi, dan mencurahkan oleh Allah kepada kita min barakatihi, dari barakatnya Syekh Ahmad Nahrawi. Sama itu kata Syekh Nawawi, aku namakan akan ini syarah yang latif. Kembali ke syarhun latif, sama itu saya namakan akan ini syarah yang latif, Fathul Majid Syarhad Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Nah, wa qad qatataftuhu minal kutubil mu'tamadati. Dan sungguh aku ambil akan ini syarah dari kitab-kitab mu'tamad. Kitab-kitab yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengambil untuk membuat syarah ini dari kitab-kitab mu'tamad. Wa qad qatataftu, dan aku petik ya. Katofa itu memetik. Aku ambil. Aku petik akan ini syarah dari kitab-kitab mu'tamad. Famakana min sababin fahuwa yunsabu ilaiha. Maka berulama yang ada ianya mah itu dari yang benar, maka bermula dianya mah itu yunsabu, dinisbatkan akan dianya mah ilaiha, kepadanya kutub mu'tamadah. Kalau memang isinya benar nanti berarti kebenaran itu ya memang milik dari kitab-kitab yang tempat saya mengambil. Artinya saya hanya mengambilnya saja yang layak dipuji ya pengarang pertama yaitu Kutubul Mu'tamadah. Ini tawaduk beliau ya. Artinya beliau juga berjasa kan sudah mengumpulkan di sini hingga kita nggak perlu membaca banyak kitab yang lain. Wa makana min ghairi dzalika fahuwa min zillatil qalami bisabqil wahmi. Dan belum lama yang ada ianya mah itu dari selain demikian. Misalkan ada yang tidak benar dalam kitab ini misalnya. Wa makana, dan belum lama yang ada ianya mah min ghairi dzalik, dari selain demikian fahuwa, maka bermula dianya mah itu min zillatil qalam, itu dari terplesetnya kalam pulpen. Itu dari tergelincirnya pen. Bisa bekil waham, dengan sebab salahnya waham. Salah akal. Kalau ada kesalahan di sini berarti itu kesalahan saya. Akibat saya tergelincir pena dalam menulis dengan sebab salahnya pemahaman saya. Nah, lebih kurang gitu. Wa as'alullaha min fadlihil amimi, dan saya mohon kepada Allah dari karunia-Nya. Karunia-Nya Allah al-amimi, naik kepada fadli. Kita minta kepada Allah dari karunia-Nya Allah, karunia yang umum. Ayyaj'alahu khalisan, bahwa menjadikan oleh Allah akan ini syarah khalisan, akan yang bersih, akan yang murni, akan yang ikhlas, liwajhihil karim, bagi zatnya Allah yang karim. Wa ayyam fa'abihi kullaman yuridu ta'alluma wa ta'lima. Ayyan fa'atah kepada ayyan fa'a, ayat jala. Saya minta kepada Allah dari karunia-Nya Allah yang umum akan bahwa memberi manfaat dianya Allah dengan ini syarah, kullaman, akan setiap orang, yuridu, yang menginginkan ia nyaman, at-ta'alluma, akan belajar, wa ta'lima, dan mengajarkan. Semua orang yang belajar kitab ini, yang mengambil kitab ini untuk mengajarkan kepada orang lain, beliau mohon kepada Allah agar bermanfaat. Ya, termasuk kita yang baca kan, semoga bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak adalah taufikku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya Allah aku bertawakal. Wa ilaihi unibu, kepadanya Allah aku akan kembali. Wa huwa hasbi, dianya Allah itu yang mencukupiku. Wa ni'mal mujib, dan sebaik-baik yang mengabulkan itulah Allah. Wa ni'mal mujibu huwa, dan sebaik-baik yang mengabulkan itulah dianya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini matannya di luar. Ini sebenarnya kita ngaji matan aja. Enggak apa-apa, kita coba-coba baca di dalam. Kalau nggak paham kita keluar lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah.
yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, yang maha pemberi di dunia dan di akhirat, ar-rahimi yang maha pengasih di akhirat saja. Ai u'allifu, aku menyusun. Nah, jadi beliau mentakdirkan u'allifu fi'il terakhir sebagai tempat muta'ala bi. Karena huruf jar kan wajib ada muta'alanya ya. Karena huruf jar itu ma'mul, dia harus ada amelnya. Amelnya fi'il, fi'il muakhar kan. Karena asal-asal kalimat yang beramal fi'il. Kita takdirkan isim juga boleh. Ta'lifi ya, ta'lifi jadi mubtada, bermula susunanku itu dengan menyebut nama Allah. Fi'il lebih bagus. U'alifu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Rahim, aku menyusun. Mutabarikan hal keadaan aku itu yang mengharapkan barokah. Mutabarikan hal kepada fa'il u'alifu ana. Hal keadaan aku itu yang mengharapkan barokah bismihil azim dengan namanya Allah yang agung. Wallahu alamun lizatil bahtil aqdasi. Bermula Allah di bismillah Allah itu alam bagi zat yang murni. Lizatil bahti, bahti murni. Zat yang murni. Murni, bersih dari bercampur makhluk. Bermula Allah itu alam bagi zat yang murni. Al-aqdasi zat yang sangat suci. Artinya Allah itu nama ya. Nama-nama zat yang wajib wujud. Yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan jauh dari segala sifat-sifat kekurangan. Warrahmanu sifatun lahum atau warrahmani kita baca kita hikayah rahmani di sini kan. Bermula rahmani itu sifatun lahu sifat baginya Allah. Allah yang maha rahman. Nah, nah. Wa maknahul mun'imu bi'adzaimin ni'am. Bermula maknanya ar-Rahman itu yang memberi nikmat dengan yang besar-besarnya. Nikmat-nikmat yang besar itu masuk dalam nama Allah Ar-Rahman. Hmm. Allah memberi kita hidup, ya kan? Itu karena rahmannya Allah. Allah. Warrahimu atau warrahimi sifatun saniyatun bermula rahimi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bermula rahimi itu sifatun saniyatun sifat yang kedua. Sifat yang kedua bagi Allah. Wa maknahul mun'imu bidaqaiqiha. Bermula maknanya rahim itu yang memberi nikmat dengan yang paling halus-halusnya. Karena Allah Maha Rahman, Allah berikan kita kehidupan. Kemudian karena Allah Maha Rahim, Allah memberi kita kesehatan misalkan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi sehat. Nah, itu masuk dalam nama Allah Ar-Rahim atau sifat Allah Ar-Rahim. Jadi kesimpulannya dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa kita pahami apa? Bahwa al-mun'imu bi jami'il ala'il mustaujibi li anwa'il mahamidi. Maka bermula dirinya Allah itu yang memberikan dengan semua nikmat-nikmat. Al-mustaujibi yang menghendaki ianya semua nikmat bagi berbagai macam pujian. Karena Allah pemberi segala nikmat. Nikmat besar, nikmat kecil, nikmat zahir, nikmat batin. Semua dari Allah. Maka nikmat yang banyak itu menghendaki semua pujian itu kembali kepada Allah. Nah, sekarang Alhamdulillah bermula segala puji itu bagi Allah. Apa makna alhamdulillah? As-sana'u 'alal jamili ghairil matbu'i. Artinya sanjungan, sanjungan dengan lisan biasanya. Pujian atau sanjungan kepada yang indah, ghairil matbu', yang indah yang bukan tabiat. Itu sebut untuk Allah. Jadi hamdun itu pujian terhadap sifat baik, jamil sifat baik. Pujian, sanjungan terhadap sifat baik, yang sifat baik itu bukan tabiat, bukan alami, itulah disebut alhamdulillah. Nah, kita memuji Allah karena rahmannya Allah, karena rahimnya Allah, karena pemaafnya Allah kan itu sifat baik semuanya. Kita memuji, ya itu namanya hamdun memuji. Jadi ada lawannya lagi madhun. Madhun, ha mim dal, duluan mim. Mim hadal, mim dalha, madhun, madhun.
Madhun itu memuji umum. Ah, keindahan yang tabiat, yang alami pun kalau kita puji masuk dalam kata madhun. Ada batu cincin nih. Batu cincin cakep banget. Ya, itu batu cincin kan memang cantik alami dia. Itu namanya madhun, bukan hamdun. Bermula segala puji itu bagi Allah ala jihadil ikhtisas. Di atas jihad terkhusus. Wal irtibat dan terikat. Maknanya beliau pengen menyatakan lillah ini lamnya bermakna taksis. Ya, kan? Bermula segala puji itu terkhusus untuk Allah. Nah, Alhamdulillah ay ala jihadil ihsan di atas jalan khusus dan terikat. Lillahil wahidi. Bermula pujian itu untuk Allah, al-wahidi Allah yang esa, fi zatihi dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan dalam sifatnya Allah. Nah, jadi beliau memuji Allah, Allah yang esa dalam zatnya. Gak ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Jangankan sama, mirip-mirip aja nggak ada. Apalagi sama persis. Wasifatihi. Nah, Allah yang esa pada sifatnya. Artinya nggak ada sifat siapapun yang sama dengan sifat Allah. Oh, misalkan sama dalam nama, itu nggak dianggap sama. Allah mendengar, kita mendengar. Itu hanya sama nama. Tapi hakikatnya kan beda. Pendengaran kita terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Kita mendengar dengan kuping. Allah tidak mendengar dengan kuping. Ya, segala puji bagi Allah, Allah yang esa ia pada zatnya dan pada sifatnya. Karena esa, maka tafri'nya, mafhumnya, fala mumatsila li dzatih, maka tidak ada yang menyerupai bagi zatnya Allah. Mumasil namanya tamasul, sama persis, nggak ada yang sama persis. Nggak ada makhluk yang sama persis dengan Allah. Namanya juga makhluk dan khalik kan beda. Khalik pencipta, makhluk yang dicipta. Fala mumasila maka tidak ada apapun yang menyamai ia bagi zatnya Allah dan bagi sifatnya Allah juga ada. Wala musyabihi lahu, wala musyabiha lahu, musyabiha sempail. Dan tidak ada apapun dan tidak ada yang mirip-mirip ia baginya Allah. Kalau musyabih itu mirip-mirip. Kalau mumasil sama persis nggak ada. Yang mirip-mirip pun tak ada. Nggak ada yang mirip-mirip. Nah, nggak ada. Itu beda tamasul dan tasyabuh. Tasyabuh kayak tasbih kan. Zaidun kal badri. Gak disyaratkan si Zaid. Seperti badar. Ada satu sisi aja persamaan sudah sah disebut tasbih. Ini nggak ada yang bisa memirip-mirip Allah. Menyerupai Allah. Walaysa lahu sifatani min jinsin wahidin. Tadi kan ada pertanyaan nih. Bukan pertanyaan. Allah esa dalam zatnya dan sifatnya. Sifat Allah esa. Padahal kan sifat Allah namanya banyak. Ada sama, ada basar, kalam, kadirun. Kok katanya esa? Oh, maknanya begini. Nah, makna esa pada sifat, Allah boleh memiliki banyak sifat. Tapi sifat Allah itu nggak ada dua sifat. Nggak ada dua sifat yang maknanya sama. Nah, nggak ada dua ilmu. Kalau kita akan beda nih. Belajar baca kitab nih. Untuk ilmu, untuk baris akhir pakai ilmu nahu. Untuk harokat tengah pakai ilmu sarah misalkan ya. Dua ilmu. Wah. Allah nggak begitu. Walaysa lahu sifatani min jinsin wahidin. Nah, tidak ada baginya Allah itu dua sifat dari satu jenis. Wala musyabiha li sifatih dan tidak ada yang mirip-mirip, tidak ada yang menyerupai bagi sifatnya Allah. Kalau yang mirip-mirip aja nggak ada, apalagi yang sama persis kan? Kalau nafi tasyabuh pasti nafi tamasul. Tapi kalau nafi tamasul belum tentu nafi tasyabuh. Kalau tamasul kan sama persis tadi. Misalkan kita menafi nggak ada yang sama persis, mungkin yang mirip-mirip ada kan? Nah, makanya di atas ini dua kali sesudah beliau menafikan tamasul juga nafi tasyabuh. Kalau di sini tidak ada yang menyerupai bagi sifatnya Allah. Kalau tasyabuh sudah nafi, sama persis lebih ternafi lagi. Alladzi ba'asa sayyidana Muhammadan. Alladzi isim mausul mabni ala sukun pada mahal jar naik kepada Allah. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang ba'asa, yang telah mengutus ianya Allah sayyidana akan junjungan kita
Siapa beliau? Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemana Nabi diutus? Lil khalqi, bagi makhluk. Bagi makhluk yang mana? Apakah Nabi juga diutus kepada malaikat, kepada jin, kepada kayu, benda-benda mati segala macam? Oh, ya, lil khalqi. Nah, yang telah mengutus ianya Allah akan junjungan kita Nabi Muhammad lil khalqi, bagi makhluk, kafatan. Artinya hal keadaan makhluk itu seluruhnya. Berarti Nabi kita diutus kepada seluruh makhluk. Makhluk yang mana? Apakah makhluk yang berada di depan Nabi sampai hari kiamat, atau masuk juga makhluk yang sebelum Nabi hadir? Makhluk yang sebelum Nabi hadir pun Nabi diutus kepada mereka. Ya, kelihatannya. Karena semua makhluk, kan? Kalau semua makhluk itu masuk yang mendahului Nabi atau yang sesudah Nabi. Nah, bagi makhluk, hal keadaan makhluk seluruhnya. Siapa makhluk itu? Mimman adraka zamanahu. Dari orang-orang yang menjumpai ia akan zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bitahaqquqi fid dunya, dengan nyata di dunia. Jadi Nabi mengirim, Allah mengirim Nabi untuk semua makhluk. Makhluk yang mana? Makhluk dari orang-orang yang menjumpai Nabi. Orang-orang yang hidup pada masa Nabi, berarti Allah mengutus Nabi ke mereka nyata bitahaqquqi fid dunya, dengan nyata di dunia. Memang kelihatan, bisa dirasakan Nabi diutus untuk mereka. Wa mimman taqaddamahu bitaqdimi fiha wa bitahaqquqi fil akhirati. Mimman taqaddama atau kepada mimman adraka. Hal keadaan makhluk yang Nabi diutus kepada mereka seluruhnya makhluk. Siapa makhluk itu? Mimman taqaddamahu. Dari orang-orang yang mendahului ia akannya Nabi, dengan terdahulu dalamnya dunia dan dengan nyata di akhirat. Nabi diutus kepada orang-orang yang sudah ada sebelum Nabi lahir. Bagaimana maksudnya diutus? Oh, berarti orang-orang yang telah mendahului Nabi dalam dunia, berarti nggak apa-apa mereka didahulukan. Tapi nanti akan nyata di akhirat bahwa Nabi juga diutus kepada mereka semua. Nabi juga diutus kepada Nabi Adam, begitulah bahasa kita ya. Kok bisa Nabi kita diutus kepada Nabi Adam dan seluruh makhluk yang sebelum Nabi kita? Nah, di akhirat nanti akan nyata ketika semua orang berada di bawah panji Nabi. Ini menurut di sini begitu. Nah, kapan itu nyata di akhirat? Mana tadi? Hmm. Dari orang-orang yang mendapati ia akan zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nyata di dunia, dan dari orang-orang yang mendahului ianya orang akannya Nabi dengan terdahulu di dalamnya dunia dan dengan nyata di akhirat. Kapan nyata di akhirat? Yauma yakunul kullu tahta liwaihi. Pada hari, ya yauma kita mudah kepada jumlah yakun. Pada hari yang adalah tiap-tiap semua makhluk itu tahta liwaihi, di bawah panjinya Nabi, di bawah benderanya Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, kemudian pertanyaan lagi, ini banyak pertanyaan nih takdir. Ketika Allah mengutus Nabi ke semua makhluk, apakah semua makhluk itu wajib menjalankan syariat Nabi? Tentunya tidak. Jadi Nabi diutus itu dibagi-bagi ini. Lakin irsaluhu sallallahu alaihi wasallam lisaqalaini al jinni wal insi irsalu taklifin. Tetapi bermula diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sakalain, bagi dua yang berat, yaitu jin dan manusia, atau manusia dan jin, itu irsalu taklif, itu utusan untuk mentaklifkan hukum, utusan untuk memberatkan hukum. Ketika Allah mengirim Nabi kepada jin dan manusia, maknanya Nabi membawa ajaran-ajaran di mana jin dan manusia wajib mempraktekkan ajaran Nabi. Wajib salat, wajib puasa. Nah, tapi kalau Nabi diutus kepada malaikat misalkan, kepada benda-benda mati, kah benda mati ibadah juga? Taklif juga tentunya tidak kan? Wali ghairihima. Tetapi bermula diutusnya Nabi li ghairihima, li ghairi kita atau kepada lisakalain. Bermula diutusnya Nabi bagi selain keduanya jin dan manusia, itu irsalu tasyrif, itu utusan memuliakan. Irsal itu mengirim
karena memuliakan. Irsalu tasyrif, irsalu li tasyrif. Itu diutus untuk memuliakan, untuk menunjukkan Nabi mulia, bahwa Nabi memimpin seluruh makhluk. Ai irsalun yasbutu bihi syarafu. Artinya dikirim yang sebut dengannya kiriman oleh kemuliaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan ala jami'il khalqi, di atas semua makhluk. Ketika Nabi diutus kepada semua makhluk, pada manusianya, jinnya, malaikatnya, tumbuh-tumbuhan segala macam, itu menunjukkan bahwa Nabi sangat istimewa. Bukan berarti mereka ada hukum taklifnya, enggak. Benda-benda tentunya enggak menjalankan syariatnya. Walaupun lisan halnya tetap bertasbih. Karena apapun yang ada di dunia semua bertasbih. Fatakunu lahu sallallahu alaihi wasallam asyadatu alaihi. Maka jadilah, adalah bagi Nabi alaihi salatu wasallam itu kepemimpinan di atas mereka. Artinya Nabi pemimpin semua makhluk. Makanya sering kita temukan di mukadimah kita, afdalul ibad, afdalul makhlukat, afdalul awalin wal akhirin, sayyidus sadat, ya, pemimpinnya para pemimpin. Ulang lagi matanya. Allah yang telah mengutus ianya Allah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil khalqi, bagi semua makhluk, bit tauhid, dengan membawa tauhid, dengan membawa ajaran tauhid, atau dengan mengesahkan Allah. Apa makna bit tauhid? Bi ifradil ma'budi bil ibadah, dengan mengifrad, menyendirikan ma'bud dengan ibadah, dengan mengkhususkan ma'bud, mengkhususkan Allah saja dengan ibadah. Ma'tiqadi wahdatihi, bersama meyakini keesaannya Allah, keesaan zat dan nisbah zat, wasifatin dan nisbah sifat, wa afalan dan afal. Nah, artinya Nabi datang membawa tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah saja dalam ibadah. Kita yakin Allah itu esa, zatnya esa, sifatnya esa, afalnya juga esa. Tapi nanti tentunya ada makna masing-masing. Apa makna esa zat? Apa makna esa sifat? Apa makna esa afal? Di kam-kam nanti. Kam yang 5 kan? Allah yang telah mengutus ia akan junjungan kita Nabi Muhammad bagi seluruh makhluk bitauhid, dengan membawa tauhid, bibahiri ayatih. Hal keadaan Nabi. Ini babahir, ini kita hal kepada fa'il bahasa. Hal keadaan Nabi itu yang dikuatkan, bibahiri. Bibahiri dengan bahir, dengan kehebatan. Bahir hebat. Dengan kehebatan ayatihi, dari ayat-ayatnya Allah. Jadi bibahir muta'alak kepada makhluk, hal kepada fa'il bahasa. Takdirnya apa? Muayyadan. Hal keadaan Nabi itu yang dikuatkan darinya Allah Ta'ala bil alamah. Jadi bahir ini kehebatan dari tanda-tanda. Maknanya dengan tanda-tanda yang hebat. Ini Syekh Nawawi memaknainya. Alamatid dallah. Muayyadan. Hal keadaan Nabi itu yang dikuatkan. Minhu, darinya Allah Ta'ala. Bil alamatid dallati, dengan tanda-tanda yang menunjukkan ianya tanda. Ala sidqihi. Ala sidqihi, kepada mana tadi? Dengan tanda-tanda yang menunjukkan ya tanda kepada benarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dhahirati, naik kepada alamah, dengan tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda yang zahir, al-ghalibati, tanda-tanda yang menang, atau tanda-tanda yang kuat, min suratihil bayi. Apa tanda itu? Bayangnya. Apa tanda yang menunjukkan kepada benarnya Nabi? Tanda-tanda yang zahir, tanda-tanda yang kuat, min suratihi. Dari bentuknya Nabi, bahiyat yang megah. Fisik Nabi aja udah kelihatan. Setiap orang yang melihat Nabi pasti yakin kalau Nabi itu bukan pembohong. Itu kayak cerita Abdus Salam kan. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah, ketika Nabi datang hijrah, beliau datang juga melihat. Beliau langsung bilang, saya melihat wajah Nabi bukan seorang pembohong. Kemudian hadis itu nanti di kemudian hari baru beliau sampaikan. Ketika beliau sudah masuk Islam. Dalam kitab apa itu ya? Ah, kitab apa lupa. Oh, dalam kitab Tamamul Minan.
Dari bentuk-bentuknya Nabi yang megah, wasiratihil latifah, dari perjalanan hidupnya Nabi yang lembut, wa mu'jizatihil kasirati, dan dari mukjizat-mukjizatnya Nabi yang banyak. Mukjizati juga naat kepada, bukan, atah kepada surati. Min suratihil bahiyah, min siratihil latifah, min mu'jizatihil kasirah. Nah, titik dulu di sini. Sudah puji Allah, tinggal selawat. Pelan-pelan aja. Eh, penting istiqomah dan semangat. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.